Halo guys, selamat datang di channel Gyokuken. Jadi di video kali ini gua bakalan ngebahas penjelasan Kekkei Genkai di anime Naruto. Secara harfiah diterjemahkan sebagai batas garis keturunan, Kekkei Genkai adalah anomali genetik unik yang ditemukan pada individu atau seluruh klan di Naruto, yang memungkinkan mereka untuk memanfaatkan bentuk-bentuk langka, ninjutsu, dan teknik lainnya. Oh ya, dari situ juga ditemukan Kekkei Genkai khusus untuk garis keturunan tertentu. Pengguna Kekkei Genkai sering menjadi shinobi berbakat yang potensinya jauh melebihi rekan-rekan mereka. Pada masa konflik antara negara-negara besar di dunia Naruto, shinobi yang menggunakan Kekkei Genkai secara teratur digunakan sebagai kartu truf di medan perang, di mana sifat kompleks dari kemampuan mereka sangat membatasi tindakan balasan yang dapat diambil oleh musuh-musuh mereka. Sayangnya, pengguna Kekkei Genkai dikucilkan dari medan perang, di mana kemampuan mereka mengilhami rasa takut di benak kawan dan lawan. Akibatnya, stigmatisasi yang menyertai kepemilikan Kekkei Genkai menjauhkan pengguna ke lapisan masyarakat bawah. Terlepas dari ini semua, Kekkei Genkai sangat dihormati dan didambakan di antara sebagian besar shinobi tingkat tinggi. Dan desa-desa saingan telah tertangkap berkonspirasi atau berusaha mengamankannya melalui tipu daya. Shinobi dari Kumogakure telah mencoba dan gagal berkali-kali dalam mengamankan Byakugan. Klan biasanya berusaha keras untuk mengamankan Kekkei Genkai mereka dan mencegah rahasianya jatuh ke tangan yang salah. Ada 3 kategori utama yang dapat dibagi menjadi Kekkei Genkai, tergantung pada sifat kemampuan yang terlibat. Dojutsu digunakan untuk menggambarkan teknik ninjutsu dan kemampuan terkait yang diberikan kepada pengguna melalui mata mereka. Penggunaan dojutsu menonjol di seluruh seri Naruto. Kecakapan visual dari berbagai jenis telah muncul di seluruh cerita, tetapi 3 kemampuan seperti ini telah meraih jumlah sorotan yang sangat luar biasa. Disebut sebagai 3 dojutsu besar, kemampuan ini termasuk Byakugan, Sharingan, dan Rinnegan. Meskipun sejumlah kesamaan di antara ketiganya, semuanya adalah bentuk kecakapan visual yang sangat berbeda. Dengan 2 yang pertama menjadi Kekkei Genkai berharga yang dipegang secara eksklusif oleh anggota klan Hyuga dan Uchiha. Rinnegan adalah yang paling agung di antara ketiganya, menganugerahkan kekuatan seperti dewa kepada mereka yang membangunkannya. Istilah dojutsu menggambarkan mata itu sendiri dan berbagai teknik unik yang diizinkannya. Mereka yang memiliki kecenderungan genetik untuk mewujudkan dojutsu tertentu akan membutuhkan lebih sedikit cakra untuk mengaktifkannya. Namun individu yang ditanamkan dojutsu akan mendapati bahwa dojutsu lebih banyak menguras cakra. Dojutsu menawarkan kemampuan aktif seperti sinar X dan bidang penglihatan 360 derajat milik Byakugan, Genjutsu Sharingan atau Susanoo milik Mangekyo Sharingan. Dojutsu juga mampu memiliki kemampuan pasif seperti mampu memahami aliran cakra lawan atau memprediksi gerakan mereka. Aspek terakhir dari dojutsu biasanya menghabiskan lebih sedikit cakra. Selain 3 dojutsu hebat, sejumlah kemampuan terkait kecakapan visual lainnya juga ada di seluruh dunia Naruto. Mulai dari Ketsuryugan milik klan Shinoike, Tenseigan milik Otsutsuki, Jogan milik Boruto, atau Senrigan dan lain-lain. Di bawah payung Kekkei Genkai, dojutsu adalah yang paling mudah dipindahkan dari satu pengguna ke pengguna lain, di mana transplantasi mata sederhana sudah cukup dalam banyak kasus. Transformasi alam tingkat lanjut. Beberapa teknik ninjutsu yang paling dicari dalam cerita ini termasuk dalam kategori transformasi alam tingkat lanjut, terutama Kekkei Genkai elemen kayu milik Hashirama Senju Hokage pertama. Dihormati karena jangkauan penerapannya yang luas, kombinasi unik dari elemen air dan tanah ini dapat mengubah seluruh landscape. Dengan Hashirama sebagai satu-satunya pengguna alami yang diketahui, sehingga menciptakan kembali kemampuan tersebut dianggap mustahil tanpa sel-selnya. Orochimaru bereksperimen dengan menanamkan elemen kayu ke dalam subjek uji, dengan Yamato menjadi satu-satunya orang yang selamat dari percobaan ini. Selanjutnya, Madara Uchiha mampu membuat cangkok sel Hashirama yang memungkinkannya bisa menggunakan elemen kayu seperti halnya Hashirama. Sementara beberapa Kekkei Genkai transformasi alam secara khusus terkait dengan klan dari desa-desa tersembunyi tertentu, mereka juga dapat muncul kembali pada individu-individu dari daerah lain dari waktu ke waktu.
Misalnya, elemen lahar dalam berbagai bentuknya telah digunakan oleh shinobi dari Kirigakure, Kumogakure, dan Iwagakure. Atau Kekkei Genkai seperti elemen magnet tampaknya diwarisi hampir secara eksklusif oleh shinobi dari Sunagakure. Seperti dalam kasusnya Gaara, ayahnya Rasa, dan Kazekage ketiga, dengan Toroi dari Kumogakure menjadi satu-satunya pengecualian untuk ini. Ketika tiga sifat cakra digabungkan ini menimbulkan Kekkei total. Sampai saat ini, elemen debu yang digunakan oleh Onoki dan pendahulunya Mu adalah satu-satunya yang diketahui menggunakan kemampuan ini. Kekkei Genkai transformasi alam cukup sulit untuk ditransfer antar individu, menjadikannya kemampuan yang sangat berharga di dunia shinobi. Peningkatan tubuh. Kelas ketiga Kekkei Genkai jauh lebih langka di dunia shinobi. Jenis kemampuan ini biasanya terkait dengan fisiologi shinobi dan hanya dapat diwariskan kepada keturunannya langsung. Implantasi kemungkinan tidak memungkinkan karena prosedur tersebut akan memerlukan modifikasi tubuh yang sangat ekstrim. Shikotsu Myaku milik Kimimaro, kemampuan langka untuk mengubah struktur tulang hanya ditunjukkan oleh anggota tertentu dari klan Kaguya. Orochimaru cukup terpesona oleh kemampuan ini, di mana shinobi muda itu dipersiapkan untuk menjadi wadah bagi Sannin. Sayangnya Kimimaro dibebani dengan penyakit yang membuat Orochimaru membatalkan rencananya dan beralih ke Sasuke sebagai gantinya. Kekkei Genkai lain dari kategori ini termasuk kemampuan klan Jugo untuk secara pasif menyerap energi alam ke dalam tubuh mereka setiap saat, yang memungkinkan mereka untuk menggunakan senjutsu dan mengubah bagian tubuh mereka untuk menambah teknik ninjutsu dan taijutsu alami mereka. Satu-satunya kelemahan di sini adalah bahwa orang-orang seperti itu rentan terhadap ledakan haus darah dan kemarahan yang tidak masuk akal karena ketidakstabilan mental yang dihasilkan dengan menyerap energi alam yang stabil. Kekkei Genkai lain yang patut dicatat dari jenis ini adalah kemampuan saudara Sakon dan Ukon untuk memecah tubuh mereka pada tingkat molekuler untuk menyatu satu sama lain, atau menyatu dengan lawan mereka dan perlahan-lahan melumpuhkan mereka dari dalam. Kekkei Genkai seperti itu lagi-lagi eksklusif untuk anggota klan atau garis keturunan, menjadikan kategori ini menjadi paling unik dan sulit diperoleh. Ya, jadi seperti itulah coy pembahasan gua mengenai apa itu Kekkei Genkai di dalam anime Naruto. Kalau ada yang kurang silahkan tambahkan sendiri di kolom komentar. Oh ya, Mimin mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam konten ini. Dan juga terima kasih yang udah menonton sampai habis.